Masih bersama kami di Presisi Pagi. Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Golkar Pangarso Rarjo Winarsadi mengapresiasi inovasi Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad El Yandiko terkait mitigasi sengketa medis melalui restoratif justice atau mediasi. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Golkar Pangarso Rarjo Winarsadi dalam acara Simposium Etik dan Hukum Rumah Sakit yang mengusung tema strategi penyelesaian masalah berdampak hukum melalui Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dengan cara mediasi di Banjarmasin. Ia menyebut inovasi yang diinisiasi oleh Kabidokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Muhammad El Yandiko, menjadi percontohan nasional yang dinilai strategis dan efisien dalam hal penyelesaian hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum dan pemanfaatan hukum. Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap ekspor produk sawit, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri mengungkap adanya pelanggaran ekspor produk turunan CPO milik PT MMS. Sinergi antar lembaga tersebut berhasil mengungkap 87 kontainer produk turunan COO milik PT MMS yang diduga tidak sesuai dengan izin ekspor. Hasil penelitian menunjukkan produk tersebut mengandung bahan turunan kelapa sawit, sehingga seharusnya terkena bea keluar dan pajak ekspor. Langkah penegahan terhadap kontainer tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dan barang sebenarnya yang secara berkala telah terjadi dalam proses ekspor. Kita telah melaksanakan kerjasama dengan Mabes Polri, dalam hal ini Satgas Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak dan Kepolisian pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025 kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan kolaborasi antara Kemenko dan Polri sangat krusial untuk menjaga penerimaan negara. Sinergi ini dilakukan dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penguasaan data sektor sawit, pengawasan izin ekspor, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran ekspor. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 6 Oktober 2025 di TPS Multi Terminal Indonesia Jakarta Utara ini diharapkan dapat mendorong iklim industri yang sehat, menjaga kepastian hukum, serta meningkatkan daya saing dan keamanan investasi di dalam negeri. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan anggota kelompok kriminal bersenjata Aibon Kogoya yang mengaku dirinya sebagai Komandan Batalion Hetobia Kodam 3 Nduga pada siang waktu Indonesia Timur di Nabire.
Jayainus Pogau berhasil diamankan di Pasar Kalibobo. Setelah memastikan identitasnya, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan tersangka. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Jayainus Pogau terlibat dalam aksi penembakan terhadap personel Brimob Satgas Operasi Damai Kartens hingga meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2023 lalu. Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Nabire telah berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Jayainus Pogau atau Supi Pogau yang merupakan Komandan Batalion Hetobia Kodap 3 Duga di bawah pimpinan Aibon Kogoya. Pelaku terdeteksi berada di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire. Personil Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Nabire segera melakukan penyergapan dan penangkapan kepada yang bersangkutan. Dari hasil penyelidikan dan interogasi, Jayainus Pogau terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Intan Jaya pada 22 November 2023 yang mengakibatkan Baratu Anumerta Bonifasius Jawa gugur dan Baratu Rani Seran mengalami luka tembak. Jayainus Pogau juga pernah menerima dan menyerahkan amunisi sebanyak 31 butir serta sebuah telepon genggam kepada Aibon Kogoya untuk digunakan dalam kegiatan kelompok bersenjata tersebut. Saat ini, tim Satgas Operasi Damai Kartens terus mendalami keterlibatan yang bersangkutan serta membangun jejak jaringan penyalur senjata dan amunisi di wilayah Papua untuk mengungkap seluruh jaringan pimpinan Aibon Kogoya. Satgas Operasi Damai Kartens akan melanjutkan pengejaran terhadap jaringan kelompok kriminal bersenjata lainnya demi menciptakan Papua yang aman, damai, dan bermartabat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.